Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di Dapur Mama Jitna. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalani ibadah puasa Ramadan ini. Sore ini kita akan membuat hidangan yang bikin kenyang. Kita akan membuat bakpao isian daging ayam, yang mana kita membuatnya tanpa menggunakan mixer, tanpa menggunakan baking powder, tapi rasanya tetap enak dan lembutnya tetap ada. Bagaimana tutorial pembuatannya? Cek di sini di Dapur Mama Jitna. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat bakpaonya, kita di sini hanya menggunakan tepung terigu protein sedang. Kita tidak menggunakan tepung terigu protein rendah karena kita punyanya cuman tepung terigu protein sedang, tapi di sini kita akan campurkan dengan tepung maizena. Adapun besarannya adalah di sini 400 gram tepung terigu protein sedang, tepung maizena sebanyak 100 gram, 250 gram susu cair, kita gunakan mentega putih sebanyak 50 gram, ada gula sebanyak 40 gram, garam 8 gram, dan fermentasinya kita menggunakan termipan di sini sebanyak 8 gram. Oke, di sini kita hanya menggunakan metode tanpa mixer. Jadi kita akan masak terlebih dahulu susu cair, margarin, dan gulanya. Kita di sini menggunakan api yang sangat kecil. Nah, pertama-tama kita akan masukkan mentega putihnya. Oke, gunakan api yang sangat kecil. Setelah mentega putihnya mencair, kita akan masukkan gula pasirnya. Kita aduk kembali sampai gulanya larut. Selanjutnya kita akan tambahkan susunya. Kita akan masak sampai gulanya larut ke dalam susu dan susunya mendidih. Kita tetap menggunakan api yang sangat kecil. Dan setelah mendidih seperti ini, kita bisa matikan apinya. Oh ya, catatan di sini, apabila sobat Dapur Mama Jitna tidak memiliki mentega putih, bisa kita gantikan dengan butter atau margarin saja juga bisa. Oke, setelah mendidih, kita bisa pindahkan ke dalam wadah yang akan kita gunakan untuk mengadon adonannya, dan tunggu larutan susu dan mentega ini hangat. Setelah kita hangatkan, sudah mulai hangat maksudnya susu dan mentega tadi, kita akan tambahkan raginya. Kita aduk. Kita aduk sampai semua raginya melebur dengan cairan.
Setelah raginya tercampur rata, kita akan masukkan tepungnya. Ini akan kita masukkan bertahap ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Oke, sekarang kita masukkan lagi untuk tahap yang kedua. Di sini tadi tepung maizenanya dan garamnya sudah kita masukkan di dalam wadah tepung terigu jadi satu. Ini metodenya gampang sekali karena kita hanya mengaduk tanpa memixer. Apabila adonan sudah tidak lengket lagi seperti ini, kita bisa diamkan dan istirahatkan adonan selama kurang lebih 3 menit. Catatan di sini, apabila kalian rasa dengan ukuran air 250 ml tadi dirasa kurang, kalian bisa tambahkan sebanyak 20 atau 30 ml karena kelembapan tepung itu berbeda-beda. Oke, ini akan kita diamkan dan kita tutup dengan lap bersih selama kurang lebih 30 menit. Oke, sembari kita menunggu 30 menit adonan rotinya, kita di sini akan membuat isiannya. Kita akan membuat isian ayam. Di sini kita sudah ada 500 gram daging ayam cincang. Ini ada 4 macam saus, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap Inggris, bisa digantikan dengan kecap asin, setengah sendok makan minyak wijen, dan 1 sendok makan saus tiram. Ini sudah kita campur. Di sini kita ada bawang prei 1 batang, kita ada gula, garam, merica bubuk, kaldu, bisa juga kaldu jamur. Di sini kita menggunakan kaldu ayam, sedikit pala bubuk. Dan ada 4 buah bawang putih cincang, setengah buah bawang bombay cincang, dan sedikit jahe yang kita parut. Di sini kita ada daun seledri. Oke, kita ambil kurang lebih 5 sendok makan minyak goreng, kita panaskan dan kita akan menumis bawang bombay, bawang putih, dan juga jahe. Sambil menunggu bawang-bawangannya harum, kita akan campurkan 4 macam saus tadi ke dalam ayam. Kita aduk terlebih dahulu sebelum kita memasukkannya ke dalam wajan. Kita marinasi sebentar. Selanjutnya kita akan masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi ke dalam wajan. Kita aduk seperti biasa sampai ayamnya mengeluarkan air dan airnya mengering kembali.
Oke, setelah air ayamnya sudah mulai menyusut, kita akan masukkan merica, pala, kaldu, garam, dan juga sedikit gula. Dan juga kita akan masukkan bawang prei-nya atau daun bawang. Karena kita di sini hanya memiliki bawang prei, kita hanya menggunakan bawang prei. Kita aduk sampai bawang prei-nya layu dan sambil koreksi rasa. Oke, ini rasanya sudah pas dan ayamnya pun sudah matang. Api akan kita matikan, kemudian kita masukkan daun seledrinya pada saat kompor sudah mati. Kita aduk dan ini akan kita sisihkan. Dan ini dia sudah 30 menit, dia sudah mengembang. Ini akan kita pindahkan ke alas kerja. Ini akan kita adon sebentar sampai permukaan adonannya ini rata. Adonan akan kita pindahkan ke alas kerja. Ini akan kita ulen seperti kita mencuci sebentar saja sampai permukaannya mulus saja. Setelah adonannya mulus, adonan akan kita bagi-bagi menjadi masing-masing 45 gram. Lakukan sampai adonan habis. Oke, setelah kita diamkan selama kurang lebih 15 menit, ini akan kita roll dan kita beri isian daging ayam tadi. Kita pipihkan ujung-ujungnya biar bagian tengah yang agak tebal agar memudahkan kita mengisi isiannya. Setelah pipih, kita akan masukkan isiannya. Kita beri isian agak banyak biar rasanya juga pasti lebih enak jika isiannya lebih banyak. Ini kita tutup. Pastikan dikunci rapat-rapat agar isiannya tidak keluar. Kita akan tempatkan di kertas roti seperti ini. Nah, kita bulatkan seperti ini. Setelah bulat, kita taruh di kertas paper atau baking paper dan kita diamkan sampai semua adonannya habis. Oke, ini sudah kita istirahatkan kurang lebih 15 menit sambil kita memanaskan api dalam kukusan. Ingat, airnya jangan terlalu banyak. Airnya cukup setengah saja dari batasan bawah panci kita. Oke, setelah 15 menit langsung aja kita kukus di sini selama set 12 menit dengan api sedang saja. Setelah 12 menit, pastikan kalian pakai alarm ya, karena kalau bisa jangan lebih dari 12 menit atau sesuai besarnya
adonan bakpao kalian. Di sini kita selama 12 menit, langsung kita matikan api, tapi jangan langsung dibuka. 1 menit tetap ditutup seperti ini. Baru setelah 1 menit baru kita buka perlahan-lahan bakpaonya. Sekarang kita buka perlahan-lahan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buang asapnya sedikit demi sedikit agar bakpaonya nanti tidak mengkerut. Nah, seperti ini. Langsung kita angkat dan kita dinginkan. Alhamdulillah, ini dia bakpao kita sudah jadi. Alhamdulillah bakpaonya mulus, dan ini bisa dilihat dari teksturnya. Isian ayamnya yang rasanya sangat mantap, sangat tepat disajikan buat takjil buka puasa nanti. Oke, terima kasih yang sudah selalu menyaksikan di channel kami, yang sudah subscribe, like, komen, yang selalu memberikan komentar-komentar terbaik untuk kami. Semoga Dapur Mama Jitna bisa selalu memberikan resep-resep yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.